Selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Gifari dari program studi akuntansi KKBS. Dan di kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tentang bagaimana cara menginput data di Smart PLS model pertama, yang mana merupakan homework week 11 daripada mata kuliah analitik bisnis. Dan sebelumnya dipastikan juga bahwa sebelum kita mengerjakan tugas ini, kita sudah mendownload raw datanya terlebih dahulu di model yang disediakan oleh Ibu Sylvia. Dan setelah itu langsung saja kita masuk ke new project. Baru di sini akan saya kasih nama. Sebenarnya namanya bebas. Terserah namanya mau apa. Dan setelah itu kita masukkan import data file. Import data file berarti kita menggunakan raw data yang sudah disediakan atau kita download pada awalnya sebelum kita mengerjakan tugas ini. Oke, di sini akan saya oke. Nah, di sini datanya sudah masuk, ada mean, median, dan lain sebagainya. Nah, untuk menghitung datanya ini bagaimana? Caranya itu adalah kita harus menentukan dulu path modelnya. Cara untuk menentukan path model yang pertama adalah kita masuk dulu setelah kita mempunyai raw data, kita menentukan path model, kita masuk ke new path model. Di sini homework week 11, kita kasih nama lagi. Nah, setelah ada blank table seperti ini, akan kita masukkan di sini indikator-indikatornya sesuai dengan namanya. Jadi tangnya ini ada 4. Nah, di sini untuk mempersingkat kerja kita, langsung kita rename saja. Oke, tang ini saya akan ganti dengan trust. Relia, kita masukkan juga. Sini akan saya kasih nama reliability. Respon ada 4, akan saya masukkan juga. Kita rename jadi oke, jadi response. Di sini assurance ada 4, kita masukkan juga. Di sini akan saya ganti ke kanan supaya datanya rapi. Tadi namanya adalah assurance. Di sini ada empathy. Kita masukkan juga. Jangan lupa untuk di-adjust datanya agar terlihat rapi. Kita pindahkan lagi ke kanan. Kita rename menjadi empathy. Oke. Dan di sini adalah saya akan rename menjadi satisfaction. Saya akan pindahkan ke kanan lagi. Oke. Satisfaction. Setelah itu yang terakhir kita taruh di tengah. Di sini akan saya bottom. Lalu saya rename menjadi loyalty atau hasil akhirnya ya, bisa dibilang begitu. Nah, setelah ini apa yang harus dilakukan? Yaitu adalah kita harus mengkonekkan seluruh variabel ini menjadi satu. Caranya bagaimana? Gampang. Di sini bisa diperhatikan, di sini masih error, di selatan variable is not connected, bla bla bla. Langsung saja kita connect, kita trust ke loyalty. Oke, saya ulangi. Kita dari trust ke loyalty, dari reliability ke loyalty, kita connect lagi semuanya. Nah, kalau sudah berubah menjadi biru seperti ini, berarti datanya sudah siap kita olah, dan ini menandakan datanya sudah tidak error lagi. Oke, dan yang langsung saja kita ke tahap yang pertama, yaitu kita harus mencari outer loading-nya. Nah, di sini akan kita calculate dulu. Kita masuk ke PLS algorithm.
di sini tidak usah diganti 307 dan segala hal lainnya, langsung kita start calculation. Nah, di sini sudah ada data seperti ini, dan langsung saja kita masuk ke namanya construct reliability and validity. Nah, di sini datanya itu sudah hijau semua, berarti tandanya di sini sudah mencerminkan hipotesis yang betul. Bukan hipotesis, nilainya sudah betul. Nah, tetapi akan saya coba mencari angka yang nilainya kurang dari 0,7 dan akan saya delete terlebih dahulu. Lalu kita akan lihat lagi di sini apakah average-nya akan tetap hijau atau dia akan berubah menjadi merah. Nah, bisa dilihat di sini, kita cari dulu, ada di response. Nah, di response ini angkanya ada yang, angkanya ada yang 600. Jadi akan saya coba hapus. Sini akan saya delete dan kita calculate ulang. Kita calculate ulang. Kita masuk ke, nah, jadi di sini datanya tetap berwarna hijau, berarti tandanya tidak terjadi apa-apa atau datanya masih aman. Dan setelah itu, setelah kita masuk ke, oh ya, bisa dilihat lagi di sini ada Cronbach alpha, average-nya, terus ada composite reliability-nya dan rho A-nya. Nah, datanya sudah seperti ini. Lalu yang selanjutnya berdasarkan arahan di model adalah kita harus mencari nilai R square. Untuk mencari nilai R square-nya itu, oh ya, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang average. Jadi average ini nilainya itu harus disarankan untuk mulai dari 0,5 atau lebih dari 0,5. Dan untuk di indikator dia running di outer loading ini itu secara signifikan itu dia harus di 0,7 dan terbukti angka-angkanya pun tetap berwarna hijau seperti itu. Itulah average. Dan selanjutnya kita akan masuk ke R square. Nah, di sini sudah terlihat ya nilai R square-nya 0,271. Nah, jadi R square itu ada 3 kategori. Yang pertama itu 0,75 yang dimana itu sangat substantif terhadap variabelnya. Terus juga ada yang 0,5 yaitu dia moderate dan yang 0,2 atau lemah. Dan kita lihat di sini R square kita adalah 0,271. Yang berarti tandanya adalah R square kita itu validasinya terhadap data-data yang lain itu adalah lemah karena dia nilainya 0,2. Oke. Dan yang selanjutnya adalah F square. Untuk F square di sini efeknya itu untuk assurance, empathy, reliability, response, dan trust itu merah semua. Kenapa berwarna merah? Karena dia nilainya kurang dari 0,2 yang menandakan dia tidak mempunyai efek yang signifikan terhadap variabel yang ada gitu, tidak koheren. Dan sedangkan di nilai satisfaction itu bisa dibilang sangat kecil ya, karena berdasarkan apa yang dipresentasikan oleh Ibu Sylvia kemarin, bahwa kurang dari 0,2 ada tidak ada efek lah bisa dibilang karena ini 0,145 seperti itu. Nah, dan selanjutnya kita akan mencari discriminant validity. Langsung saja di sini ada discriminant validity, kita klik. Nah, discriminant validity ini apa? Biasa juga disebut dengan HTMT dan nilainya itu harus di atas 0,85. Oke, ini belum saya buka. Nah, di sini nilainya harus dari 0,85. Dan kalau lebih dari itu pun dia bisa over data ya. Jadi dia akan terlihat warna merah juga dan
warna hijau, karena di sini sebenarnya nilai dari HTMT ini itu tidak mencerminkan secara signifikan tentang bagaimana variabel ini terukur, cuma ini merupakan definisi dari mean value terhadap variabel-variabel ini dari data yang kita punya, seperti itu. Dan tadi menurut Joseph Ever nilainya itu harus di atas sama dengan 0,85. Oke, dan yang selanjutnya untuk mencari t-statistik dan p-value, karena di HTMT ini tidak ada, kita harus melakukan namanya bootstrapping. Nah, bootstrapping itu seperti apa? Kita masuk lagi ke blank map kita, lalu kita calculate lagi, dan kita masuk ke yang namanya bootstrapping. Nah, di sini itu angkanya 500, sedangkan sesuai arahan di Moodle kita masukkan angkanya 5.000. Dan langsung saja kita start calculation, kita tunggu, karena memang untuk bootstrapping ini sedikit agak lama, dan sudah selesai. Oke, nilainya sudah keluar. Dan untuk bootstrapping ini kita sudah mendapatkan nilai-nilai lainnya, seperti min juga ada, standar deviation-nya ada, t-statistiknya ada, dan p-value-nya pun juga ada. Nah, korelasinya apa? Jadi di sini tercermin nilai t-statistik. Oke, ini akan saya kecilkan sedikit biar ini terlihat. Jadi yang tercermin di sini adalah nilai t-statistik, di mana kita memakai nilai t-statistik 5% atau dalam artian nilainya itu harus di atas 1,96 atau paling kecil itu 1,96. Nah, dan di sini terlihat dari nilai t-statistiknya 0,09, 0,508, 0200, 185, 1494 ini mencerminkan p-value yang merah. Karena kenapa p-value-nya merah? Karena merupakan di t-statistiknya itu juga tidak mencerminkan angka dari 1,96 tersebut. Nah, sedangkan untuk di satisfaction terhadap loyalty, maaf ini tadi belum saya panjangin. Jadi bisa dilihat ya, hipotesanya adalah satisfaction terhadap loyalty adalah koheren, yang dimana nilainya itu lebih dari 1,96, yaitu 2,366, dan tercermin di p-value-nya berwarna hijau sebesar 0,018. Dan yang selanjutnya itu adalah VIF. Dan untuk mencari VIF, kita langsung masuk ke PLS algorithm, kita tinggalkan bootstrapping-nya. Nah, kita langsung masuk ke sini, dan kita lihat semuanya itu ada yang berwarna hijau, hitam, dan berwarna merah. Jadi untuk ketentuan di nilai VIF ini adalah, nilai VIF ini itu harus lebih tinggi sama dengan dari 0,20, tetapi harus lebih kecil daripada 5. Nah, di sini VIF-nya itu bisa dikatakan bagus ya, tetapi ada satu data yang VIF-nya itu nilainya melebihi daripada 5, sehingga dia berwarna merah, yaitu T-statistic 5, yaitu nilainya 8,7. Oleh sebab itu, datanya berwarna merah. Dan kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara mencari autoloading, terus kita mencari average, Cronbach alpha, R-square, F-square, terus discriminant validity, VIF, dan juga membootstrap untuk mencari t-statistik dan juga nilai p-value-nya. Baik, kalau begitu kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan seperti itu, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam melakukan input datanya. Sekali lagi, selamat siang, pagi, atau malam. Saya Muhammad Gifari, dan sampai bertemu di PR yang selanjutnya. Terima kasih.